Kabar hari ini, klarifikasi pelatih Filipina terkait dukungannya ke Vietnam. Saina Patinama ingin belajar banyak dari pesaingnya, Calvin Verdon. Timnas Indonesia mempunyai skuad yang wah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut ini daftar 5 pemain skuad Garuda termahal. Transfermarkt merilis data nilai pasar para pemain Indonesia. 1. Jordi Amat. Amat menjadi pemain Timnas Indonesia dengan taksiran nilai paling mahal kelima. Pemain 32 tahun itu ditaksir senilai 800.000 euro atau setara 8,81 miliar rupiah. 2. Sandy Walsh. Pemain Indonesia dengan taksiran pasar termahal keempat ada Sandy Walsh. Pemain KV Mechelen itu ditaksir senilai 1,3 juta euro atau senilai 22,92 miliar rupiah. 3. Jay Itzes. Itzes ada di posisi berikutnya sebagai pemain termahal di skuad Indonesia. Pemain 24 tahun itu ditaksir senilai 44,08 miliar rupiah. 4. Calvin Verdon. Pemain baru Timnas Indonesia Calvin Verdon juga mempunyai nilai taksiran sebesar 2,5 juta euro atau setara 44,08 miliar rupiah. 5. Tom Haye. Haye menjadi pemain Timnas Indonesia dengan taksiran nilai pasar yang paling mahal. Pemain 29 tahun itu mempunyai nilai 3 juta euro atau setara 52,9 miliar rupiah. Sementara Timnas Indonesia memiliki skuad yang tidak simetris setelah digencarkannya pemain naturalisasi oleh PSSI. Kondisi tersebut makin terlihat saat tim Garuda dikalahkan Irak pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong kini memiliki 4 bek kiri berkualitas, berupa 3 pemain keturunan dan 1 pemain lokal di luar negeri. 3 pemain naturalisasi di pos bek kiri itu meliputi Calvin Verdon, Saina Patinama, dan Nathan Chuaon. 1 pemain produk Liga 1 yang bersaing dengan mereka adalah Pratama Arhan. Sementara itu di lini depan, Indonesia tak kunjung mempunyai penyerang murni di level yang sama. Terdapat Dimas Derajat yang konsisten di Liga 1, tetapi belakangan Shin lebih memilih Rafael Struijk. Struijk pun terbilang striker belum jadi karena baru berusia 21 tahun dan belum menjadi starter reguler di tim senior ADO Den Haag. Pilihan teranyar Shin Tae-yong di posisi nomor 9 itu jatuh pada Ragnar Oratmangoen. Namun patut diingat Oratmangoen bermain sebagai gelandang serang di level klub. Shin Tae-yong menyiasatinya dengan memasang Struijk si winger atau Oratmangoen si gelandang serang sebagai penyerang. Menarik ditunggu langkah PSSI untuk mengatasi stok minim penyerang ini entah dengan produksi penyerang dari Liga 1 atau menaturalisasi dari luar negeri. Di sisi lain, Saina Patinama tidak melihat keberadaan Calvin Verdon sebagai ancaman. Justru bisa membuatnya makin termotivasi untuk mempertahankan posisinya di Timnas Indonesia. Ya, dia pemain yang bagus. Saya sudah mengenalnya karena dia bermain di NEC Nijmegen di Belanda dan dia pemain yang sangat bagus, ucap Saina Patinama. Jadi saya bisa belajar darinya. Dan itu membuat saya lebih tajam juga karena saya harus menunjukkan diri saya, tentu saja, kata Saina Patinama. Di kesempatan lain, pelatih Timnas Filipina, Tom Saintfiet, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan media yang menuliskan bahwa ia ingin membantu Timnas Vietnam lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengalahkan Timnas Indonesia. Saya melihat beberapa komentar di media di Indonesia dan saya, jujur saja, tidak begitu senang dengan apa yang ditulis media Indonesia tentang komentar yang saya katakan di Vietnam, ujar Tom Saintfiet sebelum memimpin latihan Filipina. Saya melakukan wawancara setelah pertandingan dan media Vietnam bertanya, apakah mereka memiliki kesempatan untuk lolos. Dan saya berkata kami akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Timnas Indonesia, tuturnya. Dan jika kalian harus mendukung kami, karena jika kami menang melawan Timnas Indonesia, kalian bisa menang melawan Irak dan kalian lolos. Saya tidak mendukung Vietnam, tuturnya. Aksi gila pemain Timnas Indonesia U20 Maures Mohinoke saat menghadapi Jepang U19 di Toulon Cup 2024. Pemain yang bermain di Belanda bersama Dordrecht U21 itu mampu mengacak-acak pertahanan Jepang U19 hingga nyaris menciptakan gol untuk Garuda Nusantara. Berawal dari serangan balik, Maures Mohinoke menerima umpan yang langsung mengarah ke pertahanan lawan. Ia pun dengan cepat menjauhkan bola saat pemain belakang Jepang U19 mencoba menghentikannya.
Maurus Mohinho kebak Gareth Bale yang berlari kencang melebihi kecepatan pemain lawan. Seperti yang dilakukan Bale kepada Mark Batra.